Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu aplikasi PCK pada pembelajaran materi perubahan iklim kelas 7 SMP. Perkenalkan, nama saya Evika Nur Saidah, NIM 75, Harika Pujinanda Milenia 76, Umi Dwi Damayanti NIM 77, Aulia Salma Sarita NIM 78, Ahmadun Zain NIM 80. Dari materi perubahan iklim, di sini kami mendapatkan kompetensi dasar yakni 1.9, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2.9 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3.9 yakni menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. 4.9 membuat tulisan tentang gagasan adaptasi atau itu penanggulangan perubahan iklim. Dari kompetensi dasar tersebut diturunkanlah menjadi indikator pencapaian kompetensi, yaitu 3.9.1 menjelaskan tentang perubahan iklim bagi ekosistem. 3.9.2 mengidentifikasi penyebab perubahan iklim bagi ekosistem. 3.9.3 menganalisis proses terjadinya perubahan iklim bagi ekosistem. 3.9.4 menganalisis dampak terjadinya perubahan iklim bagi ekosistem. 3.9.5 menjelaskan pemanasan global. 3.9.6 mengidentifikasi penyebab pemanasan global. 3.9.7 menjelaskan proses pemanasan global bagi ekosistem. 3.9.8 menganalisis dampak pemanasan global bagi ekosistem. 4.9.1 menganalisis penanggulangan pemanasan global. 4.9.2 menerapkan pengaruh peningkatan suhu dan CO2 dengan menggunakan model efek rumah kaca. Kita kembali lagi ke kompetensi dasar. Di sini 3.9 itu kompetensi dasarnya menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Yang KD 4.9 membuat tulisan tentang gagasan adaptasi atau penanggulangan dalam perubahan iklim. Lanjut, dalam materi perubahan iklim memiliki tujuan pembelajaran, yaitu melalui model pembelajaran PBL. Peserta didik mampu 3.9.1.1 menjelaskan perubahan iklim bagi ekosistem dengan rasa percaya diri. 3.9.2.1 mengidentifikasi penyebab perubahan iklim bagi ekosistem dengan mengembangkan rasa ingin tahu. 3.9.3.1 menganalisis proses terjadinya perubahan iklim bagi ekosistem dengan mengembangkan rasa ingin tahu. 3.9.4.1 menganalisis dampak terjadinya perubahan iklim bagi ekosistem dengan rasa ingin tahu. 3.9.5.1 menjelaskan pemanasan global dengan cara percaya diri dengan rasa percaya diri. 3.9.6.1 mengidentifikasi penyebab pemanasan global dengan rasa ingin tahu. 3.9.7.1 menjelaskan proses pemanasan global bagi ekosistem dengan rasa percaya diri. 3.9.8.1 menganalisis dampak pemanasan global bagi ekosistem dengan teliti. 4.9.1.1 menganalisis penanggulangan pemanasan global secara berkelompok dan kerjasama. 4.9.1.2 mempresentasikan hasil analisis penanggulangan pemanasan global. 4.9.2.1 melakukan percobaan pengaruh peningkatan suhu dan CO2 dengan menggunakan model efek rumah kaca dengan teliti. 4.9.2.2 mempresentasikan hasil percobaan pengaruh suhu dan CO2 dengan menggunakan model efek rumah kaca. Selanjutnya materi pembelajaran akan disampaikan oleh teman saya, kepadanya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Erika Pujinanda Milenia, NIM 76. Di sini saya akan melanjutkan untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu materi pembelajaran yang terdiri dari beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan unsur-unsur iklim yang mempunyai kecenderungan naik atau turun secara nyata. Di sini siswa akan dijelaskan tentang
seperti pengelompokan perubahan iklim dan juga bukti terjadinya perubahan iklim seperti curah hujan yang tinggi, banjir, kekeringan, dan juga gelombang panas. Dan selanjutnya yaitu penyebab perubahan iklim yang terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas di atmosfer seperti karbon dioksida, metana, dan juga di nitrogen oksida yang memenuhi bumi dan semakin membuat panas suhu bumi. Yang ketiga yaitu proses terjadinya perubahan iklim bagi ekosistem yang tidak hanya disebabkan oleh aktivitas manusia tapi juga karena peristiwa sebelumnya perubahan iklim bukan hanya disebabkan oleh peristiwa alam saja tapi juga karena berbagai aktivitas manusia, yaitu terjadi karena pembakaran secara besar-besaran batu bara, minyak bumi, kayu, dan juga pembabatan hutan. Materi yang selanjutnya yaitu dampak terjadinya perubahan iklim oleh ekosistem, yakni yang pertama mencairnya bongkahan es di kutub, air laut naik, yang ketiga perubahan iklim yang ekstrim, yang keempat meningkatkan resiko kebakaran hutan, dan juga yang kelima yaitu terjadinya El Nino dan La Nina. Nomor 5 yaitu pemanasan global, yang disebut darurat iklim atau krisis iklim yang terjadi karena suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer di laut maupun juga di daratan bumi. Yang keenam yaitu penyebab pemanasan global bagi ekosistem. Yang pertama yaitu efek rumah kaca dan bahan bakar fosil, efek umpan balik, dan juga variasi matahari. Pembahasan yang ketujuh yaitu dampak pemanasan global bagi ekosistem. Yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang iklim, dan yang kedua tentang peningkatan perubahan permukaan laut. Yang ketiga, suhu global cenderung meningkat, gangguan ekologis dan juga dampak sosial dan politik. Nomor 8, pembahasan yang 8 itu menguraikan penanggulangan pemanasan global. Yang pertama dengan cara mengurangi pencemaran karbon, menanam pohonan, dan juga mengurangi efek rumah kaca. Materi selanjutnya yaitu tentang model pendekatan, strategi, dan model pembelajaran. Di sini kami menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Kenapa kita menggunakan PBL? Karena PBL merupakan salah satu pembelajaran yang berpusat pada si pelajar. Pelajar memecahkan masalah berdasarkan pengalaman belajar dan dilakukan secara berkolaborasi dengan antar teman. Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran yaitu scientific adalah teknik pembelajaran yang menempatkan siswa menjadi aktif melalui tahapan ilmiah sehingga mampu mengonstruksi pengetahuan baru dan juga memadukan dengan pengetahuan sebelumnya. Strategi pembelajaran yaitu discovery learning, pembelajaran penemuan yang memudahkan siswa menemukan konsep-konsep pembelajaran yang tidak diperoleh siswa dalam penjelasan guru. Yang terakhir yaitu metode pembelajaran yaitu diskusi, eksperimen, dan juga tanya jawab. Nah, untuk materi tentang media, alat, dan juga bahan, kami menggunakan media yaitu laptop, TV, PowerPoint, dan juga video pembelajaran. Dan juga untuk bahannya yaitu ATK, alat dan bahan praktikum siswa dengan menggunakan sumber belajar yaitu buku materi dan juga LKS. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Nama saya Umi Dwi Damayanti, NIM 1810710077. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran PBL.
Tahap yang pertama yaitu tahap orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorganisasikan peserta didik, yang ketiga membimbing penyelidikan secara individu dan kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Pada pertemuan yang pertama, tahap orientasi peserta didik pada masalah, kegiatan pembelajarannya, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan agar peserta didik ini tahu apa tujuan utama pembelajarannya, apa permasalahan yang akan dibahas, dan bagaimana guru itu akan mengevaluasi proses pembelajaran. Dengan pendekatan saintifik, kegiatan yang pertama yaitu kegiatan mengamati. Guru menyajikan tayangan video tentang dampak perubahan iklim melalui slide presentasi. Misalnya, melelehnya es di Amerika. Ini berarti indikasi suhu bumi meningkat dengan pesat pada tahun ini dan pada tahun sebelumnya. Kemudian kegiatan yang kedua, kegiatan menanya. Guru mempersilahkan peserta didik untuk bertanya terkait video yang telah disajikan. Kemudian kegiatan yang ketiga, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Guru membagikan lembar kerja peserta didik perubahan iklim kepada peserta didik, ditujukan agar peserta didik secara berkelompok dapat mencari berbagai sumber informasi mengenai pemanasan global, penyebab terjadinya perubahan iklim, proses dan dampak terjadinya perubahan iklim bagi ekosistem. Kemudian peserta didik berdiskusi secara berkelompok. Kegiatan yang keempat yaitu menalar atau mengasosiasi. Peserta didik menjawab pertanyaan pada lembar kerja peserta didik perubahan iklim, kemudian peserta didik menarik kesimpulan. Kegiatan yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas pada lembar kerja peserta didik perubahan iklim yang telah dikerjakan tadi. Selanjutnya, guru mengonfirmasi bila terjadi perbedaan pendapat antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Kemudian pada pertemuan yang kedua, tahapnya mengorganisasikan peserta didik. Kegiatan pembelajarannya, guru mengarahkan peserta didik untuk membentuk kelompok. Kemudian peserta didik menerima lembar kerja peserta didik pengaruh peningkatan suhu dan CO2. Kemudian tahap selanjutnya membimbing penyelidikan secara individu dan kelompok. Peserta didik menganalisis masalah penanggulangan pemanasan global. Kemudian peserta didik melakukan praktikum pengaruh peningkatan suhu dan CO2 dengan menggunakan model efek rumah kaca. Pada pertemuan yang ketiga, tahapnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kegiatan pembelajarannya, peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil percobaan pengaruh perubahan suhu dan CO2 dengan menggunakan model efek rumah kaca yang telah dikerjakan pada lembar kerja peserta didik pengaruh peningkatan suhu dan CO2 dalam bentuk laporan tertulis. Kemudian pada pertemuan yang keempat, tahap yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Kegiatan pembelajarannya, peserta didik mempresentasikan hasil analisis tentang gagasan penanggulangan pemanasan global, kemudian guru bersama peserta didik mengambil kesimpulan. Yang selanjutnya, guru melakukan evaluasi belajar mengenai materi yang telah dipelajari bersama peserta didik. Nah, itu tadi langkah-langkah pembelajaran menggunakan model PBL. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian ini ada penilaian kelompok dan penilaian individu. Pada penilaian kelompok, tekniknya tes penilaian sikap dan tes perbuatan melalui kegiatan praktikum. Kemudian yang penilaian individu, tekniknya tes tertulis. Pada lembar penilaian sikap peserta didik, ini tes penilaian sikap. Aspek yang dinilai, 1. Menunjukkan rasa ingin tahu. Rubriknya menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, antusias, aktif, dalam kegiatan kelompok. Skornya 3, menunjukkan rasa ingin tahu namun tidak terlalu antusias dan baru terlihat aktif ketika disuruh. Skornya 2, tidak menunjukkan rasa ingin tahu, antusias dan sulit aktif. Skornya 1. Kemudian aspek yang dinilai kedua, ketelitian dan hati-hati. Yang ketiga, ketekunan dan tanggung jawab dalam belajar dan bekerja. Yang keempat, berkomunikasi. Selanjutnya, petunjuk penskoran. Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 3. Perhitungan skor menggunakan rumus skor yang diperoleh tadi dibagi skor maksimal yang nilainya 12 dikalikan 3. Saya Aulia Salma Sarita NIM 78 akan menjelaskan penilaian kelompok dengan cara kegiatan praktikum, yaitu praktikum pengaruh peningkatan suhu dan CO2. Yang diamati adalah pemodelan efek rumah kaca. Yang ditanya adalah, adakah perbedaan suhu dari kedua toples tersebut?
Alat dan bahan yang digunakan yaitu toples kaca 2 buah, termometer 2 buah, handuk 2 buah, stopwatch 1 buah, karet gelang secukupnya, dan plastik secukupnya. Langkah-langkah percobaan yaitu 1. Siapkan alat dan bahan yang digunakan. 2. Berikan lapil pada masing-masing toples. 3. Masukkan handuk yang telah direndam air hangat ke dalam toples selama 3 menit. Yang keempat, masukkan termometer ke dalam kedua toples tersebut dan pastikan kedua suhu pada termometer bersuhu yang sama. Nomor 5, tutuplah toples A dengan plastik, kemudian ikat rapat dengan gelang karet. Yang keenam, letakkan toples A dan toples B di bawah sinar matahari atau lampu. Yang ketujuh, pastikan bahwa kedua toples tersebut menerima energi panas yang sama. Yang kedelapan, catatlah suhu pada kedua toples tersebut setiap 3 menit sekali selama 15 menit. Yang kesembilan, buatlah tabel, seperti nanti ada tabel, dan masukkan hasil pengamatan tersebut. Yang ke-10, kerjakan di buku tugas. Lalu, yang ke-11, setelah 15 menit, jauhkan kedua toples tersebut dari energi panas dan amati apa yang terjadi. Ini tabel pengamatannya. Yang kita variasikan di sini adalah waktu, yaitu dalam waktu 3 menit, 6 menit, 9 menit, 12 menit, dan 15 menit. Lalu di sini ada grafik hubungan antara waktu dan suhu yang terjadi pada toples A dan toples B. Yang didiskusikan adalah 1. Termometer pada toples manakah yang menunjukkan suhu lebih tinggi selama percobaan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Yang nomor 2, apakah yang terjadi ketika kedua toples tersebut dijauhkan dari sumber energi panas? Jelaskan. Yang ketiga, coba kaitkan percobaan yang telah kalian lakukan dengan prinsip gas-gas rumah kaca. Kesimpulan pada percobaan ini adalah kesimpulan apakah yang dapat dibuat apabila ruang di dalam toples tersebut dianalogikan sebagai bumi. Materi perubahan iklim secara garis besar yaitu meliputi pengertian dari pemanasan global, penyebab terjadinya perubahan iklim, dan dampak perubahan iklim bagi ekosistem. Ini adalah materi dalam bab perubahan iklim. A. Pengertian perubahan iklim. B. Penyebab terjadinya perubahan iklim. C. Proses terjadinya perubahan iklim. D. Dampak perubahan iklim bagi ekosistem. E. Pengertian pemanasan global. F. Proses terjadinya pemanasan global. G. Dampak pemanasan global bagi ekosistem. Dan yang terakhir adalah penanggulangan pemanasan global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmadun Zain. Berikutnya saya akan memaparkan tentang soal evaluasi bab perubahan pada iklim. Ada 10 soal pilihan ganda tentang perubahan iklim. Yang pertama, soal nomor 1, yaitu lapisan ozon berperan dalam melindungi kehidupan di bumi dengan cara. Nah, ada pilihan jawaban. Saya akan bacakan yang pertama, yaitu yang A, menahan radiasi sinar UV. B, menahan radiasi sinar alfa. C, menahan radiasi elektromagnetik. D, menyerap oksigen. E, menyerap panas matahari. Dari soal nomor 1 ada 5 pilihan jawaban, terdiri dari jawaban 1 yang benar, yaitu jawaban A, menahan radiasi sinar UV. Kemudian soal nomor 2, perhatikan data berikut. 1. Es kutub mencair. 2. Perubahan iklim. 3. Suhu yang sejuk. 4. Berkurangnya flora fauna. 5. Banyak tumbuhan yang tumbuh. Dari data di atas yang termasuk dampak pemanasan global adalah yang A 1, 2, 4, yang B 1, 2, 3, yang C 3, 4, 5, yang D 1, 3, 4, yang E 2, 3, 5. Nah, dari soal nomor 2 ada 5 pilihan jawaban. Terdapat satu jawaban yang benar, yaitu A 1, 2, dan 4. Es kutub mencair, perubahan iklim, berkurangnya flora fauna. Nah, soal berikutnya, soal nomor 3. Banjir dalam skala besar adalah efek dari pemanasan global yang penyebabnya utama adalah yang A, naiknya permukaan tanah. B, berkurangnya curah hujan. C, kemarau berkepanjangan. D, hujan yang lebat. E, permukaan laut yang naik. Dari
soal pilihan dari nomor 3 ini terdapat 5 pilihan jawaban. Terdapat jawaban satu yang benar, yaitu permukaan laut yang naik. Berikutnya soal nomor 4. Berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan manusia untuk menanggulangi adanya pemanasan global, kecuali yang A. Penghematan energi, B. mengolah sampah yang ada, yang C. menggunakan energi alternatif, D. revitalisasi hutan, E. menambah transportasi. Nah, dari soal nomor 4 ini ada 5 pilihan jawaban. Terdapat pilihan jawaban satu yang benar, yaitu E. menambah transportasi. Berikutnya soal nomor 5. Aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca yaitu kecuali. Nah, yang A. asap kendaraan bermotor, industri pabrik, C. penggunaan pendingin ruangan, kelautan, perikanan, E. pertanian, peternakan. Di pilihan jawaban yang benar dari soal nomor 5 ini terdapat satu jawaban yang benar, yaitu D. kelautan, perikanan. Berikutnya soal nomor 6. Perubahan untuk menanggulangi dampak pemanasan global di bawah ini kecuali yang A. menghemat listrik, B. menanam pohon, C. membeli barang yang tidak sekali pakai, D. memakai kantong plastik mahal, E. mengubur sampah. Nah, dari soal nomor 6 ini terdapat 5 pilihan jawaban dan terdapat jawaban satu yang benar, yaitu D. memakai kantong plastik. Berikutnya soal nomor 7. Pengertian pemanasan global yang paling tepat adalah A. suhu memanas, B. proses meningkatnya suhu di muka bumi, C. proses meningkatnya suhu di daratan, D. C dan B benar, E. A, B, C benar. Nah, dari jawaban semua itu ada benarnya juga, kecuali yang D ya. Jadi jawabannya itu E. A, B, C benar semua. Berikutnya soal nomor 8. Salah satu penyebab terjadinya pemanasan global adalah A. efek rumah kaca, B. berkurangnya jumlah kendaraan, C. berkurangnya jumlah manusia, D. usia bumi, E. aktivitas manusia. Nah, dari soal nomor 8 ini terdapat pilihan jawaban 5 pilihan jawaban dan terdapat jawaban satu yang benar, yaitu jawaban A. efek rumah kaca. Berikutnya nomor 9. Penyebab pemanasan global selain efek rumah kaca adalah A. bertambahnya jumlah manusia, B. berkurang jumlah kendaraan, C. usia bumi, D. aktivitas manusia, E. emisi gas rumah kaca. Nah, dari soal nomor 9 terdapat satu jawaban yang benar, yaitu aktivitas manusia, jawaban D. Berikutnya soal nomor 10, yaitu soal yang terakhir. Berikut merupakan dampaknya soal nomor 10, yaitu soal yang terakhir. Berikut merupakan dampak dari hujan asam kecuali A. pengeroposan patung dan candi, B. pengeroposan jembatan dari logam, C. pengeroposan bangunan, D. menghentikan daur air, E. pengeroposan pagar besi. Dari pilihan 10, dari soal nomor 10 ini terdapat 5 pilihan jawaban dan terdapat satu jawaban benar, yaitu D. menghentikan daur air. Berikut pemaparan dari kami atau presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi atau penyusun PTK ini ada kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.